Shalom Keriski. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Kita sapa juga nih ke adik-adik di rumah ya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu lo untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya ya. Seru-seruan bareng di sini. Yes, nah hari ini hari apa nih? Ada yang tahu nggak? Hari ini hari apa? Hari Kemerdekaan, Indonesia. Emang tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Merdekanya tahun berapa sih? ...1945. Berarti sekarang Betul, udah kemerdekaan yang keberapa nih? Yang keberapa? Wow. Berapa? 80. 80 benar. Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga banget. Bangga banget, luar biasa. Yuk kita sekarang sama-sama bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Yuk. Sebelumnya kita panggil Kak Belinda Belinda. dulu. Oke. Oke. Yuk siapa yang udah punya benderanya diangkat. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Tahu nggak lagu kebangsaan Indonesia apa? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yeay, sama-sama kibar-kibarin benderanya. Sekarang tos kanan kirinya bilang selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk sekarang kita mau nyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Coba sekali lagi aku mau dengar mana suaranya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat
Raja segala raja. Dialah Raja. Yeay, yuk tepuk tangan lagi yuk. Mari kita semua Mana suaranya? umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yuk sama-sama lompat yuk. Bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Yuk sama-sama lompat lagi yuk. bukan bagi nyatakan kemuliaannya, bukan bagi nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Coba sama-sama yang kenceng bilang dialah Raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. dialah Sama-sama teriak bilang Tuhan. Tuhan, Sekali lagi dialah Raja. dialah Yang kenceng sama-sama teriak. Raja. Yeay. Yeay, sama-sama kibarin lagi benderanya. Coba kita belum dengar tadi Kadik, mereka teriak Karis Kids. Belum ternyata ya Kak ya. Coba sekali lagi yang lebih kencang lagi Karis Kids. Oke, kita mau nyanyi lagi sama-sama buat Tuhan Yesus kasih suara yang terbaik. Let's go. Yuk, mau tepuk tangan atau mau kibar-kibarin benderanya boleh ya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Makin suka nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, Maju. maju nyatakan kuasanya. Kita buat. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yuk sama-sama lompat yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Yeay, coba mana benderanya aku mau lihat lagi dikibar-kibarin. Kita nyanyi lagi yuk. Sama-sama kita nyanyi ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yuk sama-sama kita lompat yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
Oke, coba nih. Kakak mau tanya. Coba kita semua sama-sama nunduk dulu ke bawah. Sama-sama nunduk dulu ke bawah. Yes, lihat kakinya. Apakah kakinya sudah dalam kotak semua? Sudah? Oke, kalau sudah bagus. Kalau belum boleh di-adjust lagi, dicek lagi. Iya, sekarang boleh sama-sama kita nengok lagi ke depan. Oke, coba. Sekarang tadi udah dapat benderanya? Coba benderanya dikibarin. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Yes. Oke, yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah Kau sudah mengumpulkan kami mengumpulkan kami untuk beribadah beribadah di hari ini. di hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat Kami sangat bersyukur bersyukur dan berterima kasih berterima kasih atas rahmat atas rahmat dan kasih karuniamu dan kasih karuniamu untuk hidupku hidupku dan juga juga untuk Indonesia. Indonesia. Sekarang kami Sekarang kami kami mau terus terus memuliakan memuliakan namamu. namamu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. Ucap syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yuk kita satukan hati lagi. Kita lebih mau sungguh-sungguh mau memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau memuji nama Tuhan lebih sungguh lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom adik-adik. Yuk, ayo. Untuk adik-adik yang di rumah, siapkan elemennya roti dan crackers ataupun sirupnya ya. Ayo, sama-sama. Hey, stop. Ayo, kita angkat rotinya. Sama-sama kita katakan, terima kasih Bapa untuk tubuhmu, pengorbananmu di atas kayu salib. Inilah tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa dan bilur-bilurmu menyembuhkan kami, memberikan kami tubuh yang sehat, kuat, cerdas, dan berhikmat. Terima kasih Bapa di surga, inilah tubuh Kristus. Ayo kita makan. Kita sama-sama katakan terima kasih Bapa untuk darahmu yang tercurah di atas kayu salib. Darahmu Bapa menghapus semua dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal bersamamu di surga. Dan kami sudah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, disucikan, dan kami berhak menerima semua yang terbaik, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di surga, inilah darah Kristus. Ayo kita minum. Yuk. Materi ini udah pernah kakak terangin, jadi kakak terangin secara cepat ya. Pada zaman dulu ada seorang buta yang lahir yang gak bisa bekerja karena dia buta. Dia hanya duduk aja tiap hari di situ minta-minta. Bisa gak orang buta kerja? Ya udah diem-diem, hus, mau cepet-cepet. Nah, dia duduk tiap hari cuman minta karena dia buta. Nah, apa yang dia lakukan ini Tuhan Yesus tahu loh. Satu kali Tuhan Yesus datang ke kota itu. Next Kak. Nah, Tuhan Yesus datang satu hari ke kota itu. Dek. Terus dia lihat orang buta itu lagi duduk. Terus salah satu muridnya nanya begini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah dia yang berbuat dosa, apa orang tuanya yang berbuat dosa? Sampai dia buta waktu lahir. Jadi waktu dia dia langsung udah buta. Nah, katanya muridnya, ini siapa yang dosa? Apakah dia yang dosa, apa orang tuanya nih? Kata Tuhan Yesus, enggak. Bukan, Arthur, stop. Arthur, nanti lama jadinya. Ya stop, enggak main, stop. Nanti ngelama jadinya. Akhirnya kata Tuhan Yesus, bukan dia yang dosa, bukan orang tuanya yang dosa. Tapi kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan mau dinyatakan atas orang ini. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau berbuat sesuatu yang hebat kepada orang ini supaya orang lain melihat. Supaya orang lain tahu ini loh Tuhan yang berkuasa yang melakukannya. Next Kak. Lalu Yesus meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah dan mengoleskan pada mata orang buta tersebut. Kemudian Yesus suruh orang tersebut masuk ke kolam Siloam. Nah, apa yang Yesus lakukan? Yesus duduk dekat dia, diambil tanah, dibeludahin. Terus diurek, langsung ditempel ke mata orang buta itu. Florian mau? Nah, ditempel.
Udah ditempel, terus begitu Yesus ngomong gini, yuk kamu abis ini, dedek, kamu abis ini langsung masuk ke kolam Siloam. Biar nanti abis bangun dari situ kita lihat apa yang terjadi. Terus dia nurut, dia abis diucek-ucek matanya pakai tanah liat dan ludah Tuhan Yesus. Terus dia langsung masuk ke kolam Siloam. Udah masuk, pas dia bangun, apa yang terjadi Kak? Next. Layaklah segala bangsa. Nah, setelah orang buta itu pergi membasuh dirinya kolam Siloam, mukjizat terjadi ya. Nah, waktu itu dia kan buta tuh nggak bisa lihat dari lahir. Pas dia masuk ke kolam Siloam, dia bangun, tiba-tiba celing, matanya kebuka, celing, wih bisa ngelihat. Wah itu duit 100.000, loh langsung tahu. Ya, nah dia langsung bisa melihat karena dia itu nurut sama perkataan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dia lakukan setelah dia matanya melihat? Apakah dia langsung pergi melupakan Tuhan Yesus? Yuk kita lihat. Next Kak. Ternyata dia nggak pergi. Dia malah ke banyak orang. Dia malah ngomong gini, you tahu gak? Sekarang I udah bisa ngelihat loh. Orang-orang kan kaget. You kan buta dari kecil. Iya, tapi sekarang I udah bisa melihat. Siapa yang kasih kamu penglihatan? Kenapa kamu bisa lihat? Kamu dapat mujizat itu dari mana? Terus dia bilang gini, itu loh Tuhan Yesus. Yesus yang kasih I. Gimana caranya? Dia ngeludah, dia urek-urek tanah, dia giniin. Terus aku masuk ke kolam Siloam. Pas aku nongol lagi udah bangun dari kolam Siloam, aku langsung bisa lihat. Hah? Wow, lihat tuh. Dia ini orang yang tahu mengucapkan syukur, berterima kasih. Dia enggak langsung, udah dapet ya udah pergi. Enggak, tapi dia ke tempat-tempat yang ramai, dia ceritain apa yang Tuhan Yesus perbuat. Itu ciri-ciri orang yang mengucap syukur. Dia enggak pergi gitu aja, tapi dia ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Next Kak. Nah, namun banyak sekali orang yang enggak suka apa yang terjadi. Mereka membawa orang buta itu kepada pemuka agama atau kaum Farisi. Lihat, banyak orang yang iri waktu lihat dia buta bisa melek lagi. Kenapa? Mungkin pada waktu itu banyak orang yang sakit, tapi mereka enggak menerima kesembuhan, mujizat. Makanya mereka iri. Kok dia terima, enggak terima ya? Terus mereka ngadu ke orang Farisi. Orang Farisi itu dulu tuh kayak pemuka agama, mungkin kayak pendeta gitu ya. Nah itu. Nah mereka juga gak suka sama Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Next Kak. Belum, masih jauh. Nah orang Farisi orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Nah ketika mereka dengar si orang buta cerita, iya saya disembuhkan sama yang namanya Yesus. Mereka marah. Mereka marah. Kenapa kamu sebut nama itu? Dia tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak, dia berani loh. Dia ngomong, enggak, Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Buktinya mata ai bisa melihat lagi. Ketika kamu percaya, kamu disembuhkan dan kamu mengucap syukur, orang-orang akan lihat betapa Tuhan Yesus itu memberikan mukjizat yang luar biasa. Nanti ya, Bel, ini mau cepet soalnya. Ya, next Kak. Next Kak. Nah, kita tidak perlu takut akan apapun karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Dia yang akan memberitahukan kita segala sesuatu menjadi hikmat bagi kita. Kita hanya perlu untuk mendengarkan perkataan-perkataannya karena dari situlah pertolongan kita. Lihat. Jadi perlu takut gak sekarang untuk bersaksi? Gak perlu. Apapun yang kamu dapatkan dari Tuhan Yesus ketika kamu dapat kesembuhan ataupun misalnya kamu ditolong, kamu doa, Tuhan aku nih pengen ulangan, tolong aku Tuhan beri aku hikmat. Tuhan kasih kamu hikmat. Ketika kamu kerjakan, kamu bisa. Terus kamu ngomong, iya loh ketika aku doa, aku sungguh-sungguh, Tuhan bantu aku. Gak perlu takut ngomong begitu di depan orang. Ya, gak perlu takut untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menolong kamu, yang tahu setiap langkah hidupmu. Dia tidak akan pernah membiarkan kamu. Dan jangan lupa apa? Bersyukur. Next Kak, nih ada ayatnya. Nah ini, gak usah, Ayo mau baca cepet-cepet. mau pertandingan gak? Nah makanya yuk diam-diam, Ayo baca
Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuh, Tuhan bilang, dia tahu setiap kamu. Dia bukan cuma tahu ini anak Cherry Skit, enggak. Dia tahu yang namanya Renata, Kimberly, Soso, Joshua, Florian. Dia tahu semua satu-satu. Dan dia akan menuntun kamu ketika kamu berjalan. Nih tangannya kamu dituntun, ayo Flo. Nanti gak ikut pertandingan nih, cepetan. Stop, udah jangan begitu, duduk yang benar. Nah, ketika kamu berjalan, dia tuntun kamu tuh. Ada tuh ayatnya tuh. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia gak mungkin rancangin kamu, nanti kamu kelas 4 gak naik kelas. Ya gak mungkin. Gak mungkin. Dia pasti bilang ini anak-anak yang pinter, anak yang nurut, anak yang manis. Nah itu kamu tinggal ikutin jalannya. Nanti itu akan terjadi dalam hidup kamu. Oke? Dan jangan lupa apa tadi? Bersyukur. Kamu tahu gak kenapa kita harus bersyukur di hari ini juga? Pintar. Hari ini hari apa? 17 Agustus hari apa? Lahirnya bangsa Indonesia. Berarti hari ini hari ulang tahunnya bangsa Indonesia. Kita merdeka pada tahun 1945 ya. Kita harus bersyukur bahwa kita lahir di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya. Alamnya indah. Hasil-hasil buminya juga banyak ya. Hasil tambangnya banyak. Kita harus bersyukur. Makanya kalian nih sekolah yang benar. Nanti kalau udah besar, udah jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun, mengabdi sama negara, ya. Oke? Bikin negara kita jadi lebih maju. Nih negara kita nih. Kamu tahu gak? Di dunia ini masih banyak loh negara-negara yang belum merdeka. Masih banyak loh mereka yang perang, anak-anaknya gak dapat makan, mati kelaparan. Ayo, masih banyak. Tapi kalian tuh, gemuk-gemuk tuh, sehat-sehat. Ya, karena apa? Karena kita tinggal di negara yang merdeka. Tinggal ngomong, mami aku mau makan Kentucky, tinggal dibawa sama mami. Mami aku mau makan McD, tinggal dibawa. Nah, kalian harus bersyukur lahir di negara Indonesia. Oke? Siapa yang bersyukur di sini sebagai anak Indonesia? Ya, good. Harus cinta tanah air ya. Oh nggak minta McDonald tapi dikasih mama. Oh mama kamu baik. Yuk kita mau doa dulu bentar. Yuk. Mau pertandingan nggak? Ayo. Stop. Flo. Ayo Flo, Arthur. Stop. Ayo duduk yang bagus. Yuk kita doa sama-sama. Ayo tutup matanya. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai dengan firman dan juga saat ini kami mau ada pertandingan untuk 17 Agustus. Biar Engkau berikan hati yang penuh dengan sukacita buat anak-anak ini agar mereka bisa merayakan 17 Agustus dengan penuh sukacita. Terima kasih karena kami lahir di suatu bangsa yang sudah merdeka, yang penuh dengan susu dan madunya. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati bangsa ini, berkati setiap rakyat dan juga pemerintahnya. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang besar yang satu saat akan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Yuk sama-sama kita ngomong. Pinter. Aku hebat. Aku kuat. Aku cerdas. Aku berhikmat. Aku anak yang paling disayang Tuhan Yesus. Aku anak Indonesia. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kencang sekarang. Merdeka. Good. God bless. Thank you Civelis.
Oke, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik untuk main perlombaan 17 Agustus. Oke, buat adik-adik di rumah bisa mengerjakan activities sesuai dengan instruksi yang ada di buku activitiesnya. Jangan lupa juga untuk nantikan terus semua informasi dan update terbaru seputar Charis Kids di Instagramnya Charis Kids @CHARISKIDZ @CharisKids. Oke deh, buat adik-adik semuanya sekarang selamat berlomba 17 Agustusan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.